Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku mau ngelanjutin bahas soal ujian mandiri ya. Ini adalah soal-soal UM UNES, dan ini adalah yang update banget di tahun 2024, karena aku bakal bahas soal literasi Indonesianya, literasi Inggris, literasi matematika, dan juga TPA ya. Totalnya sih sekitar 20 soal. Semoga kamu enjoy ngerjainnya. Kamu bisa kerjain soalnya dulu sebelum nanti dibahas, oke? Nah, anyway, aku mau quick information aja terkait pelaksanaan UTBK offline-nya ya di UNES itu sekitar tanggal 6 sampai 8 Juli ya. Nanti pengumumannya itu sekitar 13 Juli, oke? Nah, oh ya ini ada gelombang satu dan gelombang duanya ya. Jadi kalau menurut aku sih ikutan aja. Kenapa? Karena materinya juga kurang lebih mirip sama UTBK, cuma ditambah soal TPA. Soal TPA ini adalah tes psikologi gitu ya. Dan model penilaiannya itu beda sama UTBK, yaitu pakai skor 4 buat jawaban benar, 0 buat jawaban kosong, dan -1 untuk jawaban yang salah ya. Oke, langsung aja nih guys, kita masuk ke soal yang pertama ya. Ini ada di soal literasi Indonesia. Oke, biasakan kalau ngerjain soal teks itu baca dulu soalnya ya. Mungkin teman-teman juga udah tahu tipsnya. Pertanyaannya adalah apa akibatnya dari naiknya 2% cahaya per tahun? Berarti di sini fokusnya adalah akibat. Akibat itu adalah efek atau dampak ya. Jadi kan di sini itu sebabnya itu adalah si 2% cahaya per tahun, akibatnya apa? Oke, kita langsung back to text. Kita lihat nih di paragraf awal kalimat pertama. Di seluruh dunia, intensitas dan kecemerlangan cahaya meningkat 2% per tahun. Di sini adalah problem atau masalahnya ya. Berarti akibatnya pasti ada di kalimat selanjutnya. Entah itu di 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Yang pasti masih ada di paragraf satu. Kita baca dulu aja lanjutan si kalimatnya ya. Oleh karena itu, malam menjadi semakin terang. Oke, ini efek yang pertama. Sejumlah studi menunjukkan polusi cahaya mengganggu ekosistem alami. Oke, ini yang kedua ya. Jadi katanya malamnya semakin terang, ekosistemnya terganggu. Nah, terus di sini ada ahli Dr. Camille Spolstra, ahli ekologis Belanda bersama timnya berusaha memahamkan pengaruh cahaya lampu di malam hari terhadap kelelawar. Oke, berarti di sini ekosistem yang terganggu itu salah satunya adalah si kelelawar. Hewan yang aktif dalam hari ini menggunakan cahaya bulan untuk bernavigasi. Mereka sensitif terhadap spektrum cahaya biru. Semakin terang cahaya biru, semakin mereka terganggu. Oke, di sini ada kata yang diulang-ulang terus ya, yaitu adalah mengganggu, terganggu gitu ya. Nah, itu yang diulang-ulang terus. Nah, berarti di sini akibatnya adalah ini tuh mengganggu kehidupan si ekosistem hewan malam. Salah satunya adalah ekosistem hewan kelelawar. Nah, coba guys, yang mana nih? Coba baca yang A ya. Hewan sulit bergerak di malam hari. Nggak ada yang bahas sulit bergerak ya, berarti nggak. Kelelawar menjadi sensitif terhadap cahaya biru. Oke. Spektrum cahaya biru sama cahaya biru beda ya teman-teman ya. Jadi ini enggak. Tidak perlu lampu karena malam semakin terang. Nggak bisa kita simpulkan kayak gitu. Walau di sini ada tertulis ya, malam jadi semakin terang. Tapi di sini belum tentu nggak perlu lampu ya. Mungkin aja masih perlu gitu kan. Jadi ini masih sebuah hipotesis. Kehidupan hewan nokturnal jadi terganggu. Nah, ini dibahas ya. Cuma si kelelawar itu diganti sama hewan nokturnal ya sama aja ya. Itu kan hanya istilah lainnya aja. Berarti ini kemungkinan benar. Ekosistem alami menjadi semakin sedikit. Nggak ada yang bahas semakin sedikit ya. Jumlahnya itu tetap, cuma mereka terganggu. Berarti yang paling dekat jawabannya yang dodoh. Oke, nice. Kamu bener nggak nih? Coba ya kita lanjut ke soal nomor 2. Jika ditambahkan satu paragraf baru di antara paragraf satu dan 2, paragraf tersebut kemungkinan akan membahas. Oke, di sini teman-teman ini kan paragraf satu ya, ini paragraf 2. Tadi paragraf satu kita udah bisa mengambil sebuah konklusi bahwa ya ada gangguan terhadap si hewan malam gitu kan ya.
Paragraf 2-nya kita perlu tahu nih dia lagi bahas apa. Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, menempatkan sekitar 200 lampu di seluruh negeri. Oh, oke. Ini kayak lebih ke aksi yang dilakukan ya untuk pengujiannya. Oke, ini lanjutannya juga. Berarti ini adalah hasil ujinya gitu ya. Kalau ini lebih ke sebab akibat. Nah, berarti sih di paragraf tengah-tengah ini lebih menjelaskan hewannya sih, hewan dari ekosistem yang terganggu gitu ya. Kayak lebih mendetailkan si hewannya. Karena kan di sini udah di-spill ya si kelelawar. Nah, tapi harus ada paragraf lanjutan tentang si kelelawar itu sendiri. Kira-kira yang mana teman-teman? Perbandingan tingkat polusi cahaya di berbagai negara, nope ya. Ini nggak lagi bahas perbedaan cahaya di negara-negara gitu ya, berarti nggak. Alasan manusia melakukan penerangan di malam hari nggak nyambung. Penelitian tentang cahaya yang tidak mengganggu nggak juga. Efek penerangan terhadap kelawar sebagai makhluk nokturnal. Efek penerangan terhadap kelelawar. Nah, ini juga udah dibahas sih sebelumnya ya, berarti nggak usah dibahas lagi. Nah, yang paling mungkin itu yang ya, salah satu makhluk yang terganggu yaitu kelelawar. Jadi, detail dari si kelelawar, kayak misalnya itu jenisnya apa, terus bentuknya seperti apa, kayak gitu itu bisa sih untuk dibahas lagi di antar paragraf ini. Oke? Nah, kalau tips ngerjain soal kayak gini berarti ya prediksi aja sih teman-teman. Prediksi dari yang sudah dibahas sebelumnya dan setelahnya. Tapi yang masih jadi gapnya itu apa gitu ya. Oke, nice. Lanjut. Ini nomor 345 masih dengan teks yang sama ya. Jadi kita baca aja langsung soalnya. Sebuah kalimat yang efektif dapat memberikan informasi yang jelas kepada pembaca. Pada kalimat 8, informasi apa yang tidak tercantumkan? Oke, 8 itu yang ini ya. Untuk menguji reaksi kelelawar terhadap spektrum warna, menempatkan sekitar, nah guys, di sini ya, kalau teman-teman masih ingat materi di PBM atau PPU ya, salah satu bentuk kalimat itu tuh harus dipenuhi oleh subjek, predikat, objek. Subjek, predikat itu cukup sih untuk membuat sebuah satu kalimat. Tapi di sini tuh langsung predikat ya, menempatkan. Berarti di sini kurang apa? Kurang subjek. Nah, kita langsung aja nih dapet ya. Berarti nggak ada orangnya yang menjelaskannya gitu ya. Nah, jadi orang yang menempatkan lampunya itu nggak dijelasin. Langsung aja guys, yang C ya. Itu bisa ya, biar lebih cepat untuk menjawab. Oke? Oke, nomor 4. Manakah simpulan yang tepat untuk bacaan di atas? Kalau teman-teman ketemu pertanyaan simpulan, kalian harus fokus ke 2 sampai 3 kalimat akhir ya. Kita baca dulu kalimat terakhir. Penerangan yang tepat sangat diperlukan demi efek yang optimal bagi seluruh ekosistem. Nah, jadi di sini ada kaitannya tentang penerangan dan efek bagi ekosistem. Ekosistem itu kan nggak hanya manusia, hewan, tumbuhan gitu. Jadi harus seimbang. Nah, kira-kira bisa nggak langsung kita simpulkan ya, langsung ke opsi. Kelelawar membutuhkan cahaya alami untuk bisa mencari makan di malam hari. Nggak nyambung ya, nggak nggak meliputi kesimpulan. Kalau simpulan itu tuh harus merepresentasikan keseluruhan kalimatnya atau paragrafnya ya. Mengurangi cahaya dengan spektrum warna biru diperlukan untuk kebaikan semua makhluk hidup. Nah, oke guys, ekosistem itu kan semua makhluk hidup ya, ya nggak? Nah, ini tuh cuma ganti ya istilah aja gitu ya. Berarti ini kemungkinan benar ya. Kemungkinan benar. Oke, kita simpan dulu. Tidak diperlukan penerangan pada malam hari agar tidak menimbulkan polusi cahaya. Enggak ya. Tetap ya teman-teman ya. Tapi mungkin tidak berlebihan gitu. Kelelawar dan manusia memiliki perbedaan kebutuhan cahaya sehingga tidak bisa hidup berdampingan. Tidak dijelaskan juga ya. Jadi jangan bikin seolah-olah itu adalah sebuah prediksi semata ya. Berarti yang paling mungkin itu adalah yang B ya. Mengurangi cahaya dengan spektrum warna biru diperlukan untuk kebaikan semua makhluk hidup. Karena kan tadi dijelasin di paragraf 1 bahwa si kelelawar ini tuh ini ya ada sensitifnya terhadap spektrum cahaya biru. Jadi harus dikurangi sih cahaya spektrum warna birunya. Oke, nice. Nomor 5 ya. Penulisan kata bercetak tebal yang tidak tepat. Oke, di sini ya teman-teman ya. Kita baca aja di yang tebal-tebalnya aja ya. Ini sekadar efisiensi. Itu lagi apa? Aktif. Aktif yang mana sih guys? Oke, nanti ya seiring berjalannya bacanya.
Kita baca yang A nih. Di seluruh dunia, intensitas dan kecemerlangan cahaya. Intensitas tuh kayak semakin naik turunnya gitu ya. Naik turunnya kemerlangan cahaya. Jadi ini udah bener sih. Ya, berarti ini checklist. Oke, yang kedua. Dr. Camille Spolstra, seorang ahli bla 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 Belanda. Oke. Kalau di sini ada ahli bla 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 Belanda, di sini harus pakai kata benda ya. Kata benda itu ekologi or ekologis. Kalau misalnya teman-teman lihat KBBI, yang berupa nomina itu adalah ekologi. Kenapa? Karena ekologis itu sifatnya adjektif atau kata sifat ya. Jadi sifat yang berhubungan sama si ilmu ekologi. Berarti nih yang harus tebal ya teman-teman ya. Jadi ini harusnya ekologi, bukan ekologis. Kalau aktif, hewan yang aktif di malam hari ini, nah ini udah bener ya. Aktif ya. Ini kata sifat ya, adjektif. Jadi bukan aktivasi, bukan. Sekadar harusnya sekadar. Nah, ini kalau misalnya teman-teman cek kata baku itu sekadar ya, bener ya. Efisiensi harusnya efisien. Coba kita baca dari sini. Menempatkan penerangan yang benar tidak sekadar memasang lampu cahaya terang, tapi harus memperhatikan efisiensi energi dan efek cahaya. Di sini udah ada predikat, berarti di sini itu harus diikuti no sama nomina. Yes, betul. Kalau misalnya jadi efisien itu adalah adjektif ya. Berarti ini juga salah. Ini salah yang A ya. Berarti yang benar itu ekologis harus diganti dengan ekologi. Oke? Oke, itu dia untuk literasi Indonesia. Semoga paham ya teman-teman ya. Kita move on ke soal literasi Inggris. Ini mungkin videonya agak lama ya, tapi it's okay ya. Biar bisa keseluruhan dibahas. Oke, kita bahas nomor 6. What can we conclude from the effect of taking nap discussed in paragraph 5? What can we conclude itu artinya adalah apa sih yang bisa kita simpulkan from the effect dari efek of taking a nap, tidur siang yang didiskusikan di paragraf 5. Oke, kita lihat guys. Paragraf 1, ini 2, ini 3, ini 4, dan ini 5. Oke. Kita baca aja langsung ke yang 5 ya. Jadi nggak usah baca keseluruhan. Sesuaiin aja. Kecuali kalau misalnya conclusion for all of text gitu ya. Metnick has found that nappers perform as well. Nah, jadi si Metnick ini tuh si ahlinya ya. Ahlinya itu menemukan bahwa tidur siang itu perform as well. Jadi punya efek yang bagus gitu ya. On a pattern recognition task as people who have sleep overnight. Jadi pokoknya itu lebih baik polanya daripada orang yang tidurnya itu semalam suntuk gitu ya. She has found that naps enhance creative problem solving. Nah, ini tuh si efek-efek positifnya ya. Jadi bisa memecahkan solusi gitu ya, problem solving, solusi yang kreatif. Naps juga bisa ngeboost and restore brain power. Jadi meningkatkan kekuatan otak gitu ya. Terus toddlers who nap express more joy. Katanya tuh kalau balita tidur siang itu tuh bakal lebih ceria gitu ya. Adult nappers can tolerate frustration longer and feel less impulsive. Terus kalau orang dewasa tidur siang itu tuh bisa mengurangi frustasi, berkepanjangan dan juga tidak impulsif gitu. Naps may help protect older people from cognitive decline and dementia. Nah, si tidur siang ini juga membantu untuk orang tua gitu ya, mengurangi penurunan kognitifnya atau pengetahuannya dan juga demensia gitu ya. Ya, semacam penyakit orang tua gitu ya. Runners can use naps to improve endurance. Jadi kalau misalnya pelari gitu ya, atau yang orang yang atlet gitu ya, itu bisa eh, dapat efek dari tidur siang itu tuh untuk meningkatkan daya tahan tubuh. People who nap once or twice a week have a lower risk of cardiovascular disease. Nah, terus orang yang tidur siang 2 sampai 3 kali seminggu itu resikonya tuh rendah terhadap penyakit kardiovaskular. Memory is better after a nap and on it goes. Jadi kayak tuh memori kita gitu ya, itu bakal lebih baik setelah tidur siang dan berlaku seterusnya. Oke, bisa kita simpulkan dari si paragraf 5 ini adalah efek positif ya, efek positif dari sinep untuk badan kita. Jadi secara mm, bat, secara fisik gitu ya, fisik dan batin ya. Karena kan tadi bahas juga tentang si memori dan lain-lain gitu ya.
Jadi ya udah cari aja nih di A, B, C, D, E yang bahas si efek positif fisik dan batin yang mana. Yang A, the effect of napping include both psychological and psychological advantage. Bener ya guys ya? Ini harusnya fisik deh, fisik and psychological advantage. Ini harusnya fisik guys. Ya, itu udah bener nih yang A ya. Kalau misalnya udah ngerasa udah ada yang bener ya udah sih. Ini pasti salah nih yang B, C, D ya. Oke, lanjut ke soal nomor 7. The author used the word daily in the second paragraph mainly to, oke, berarti di sini kita lihat ke second paragraphnya, ya, this one. Daily draw sense. Oke, daily draw sense itu artinya apa? Sini kan kita baca dulu dari awal ya. There are two biological process that contribute. Jadi ada dua proses biologis uh, that contribute yang berkontribusi terhadap daily draw sense. Kantuk setiap hari ya, ini tuh kantuk setiap hari. Nah, berarti kan setiap hari itu tuh bakal berhubungan sama jarang atau enggaknya ya, atau sebuah intensitas ya, intensitas dari si kantuknya. Say Sarah Metnick, a professor of cognitive science at the University of California at Irvine and author of Take a Nap Change Your Life. Oke. Kata ahli Sarah Metnick ya, atau profesor cognitive science di University of California. Oke. Berarti ini tadi menunjukkan apa? Intensitas dari sebuah kantuknya ya. Ya, share yang A juga ya. The intensity of drowsiness. Oke, next one. Nomor 8 ya. What do process in paragraph 3 tell us about our body? Ini ya yang ketiga guys. Oke, yang ketiga ini the first system is the circadian katanya. Sistem pertama circadian. It prompts you to stay awake when it's light out and asleep when it's dark. Ini artinya adalah ini tuh bisa bikin kita terjaga saat hari terang dan tertidur saat hari gelap. Jadi terjaga saat siang dan tertidur atau terlelap gitu ya di malam hari. Ini adalah efek pertama pada tubuh kita gitu ya. Badan kita kayak lebih seger juga gitu ya. In the middle of the day, it causes the hormone cortisol to start decreasing from its morning high and your core body temperature to slightly dip. Dan ini juga katanya menyebabkan hormon kortisol yang jadi menurun gitu ya di pagi hari dan bakal bikin si tubuh kita itu tuh temperaturnya itu tuh mm, bakal turun gitu ya. Nah, jadi pokoknya tuh bagus lah gitu ya ke tubuh kita. The second, nah ini kan tadi the firstnya circadian ya. Itu katanya homeostatic. It makes you sleeper the longer you have been awake as the day progress. Pokoknya tuh tidurnya juga bakal lebih panjang, lebih enak gitu ya. Dan dia juga bikin kita nggak stres gitu ya. Tidur kita juga sleep pressure. Oke, jadi pokoknya ke tubuh kita juga bakal lebih bagus gitu ya. Nah, oke, coba kita cek guys. Yang A, B, C, D atau E. Yang A, the sleep pressure is one of our body weakness. Hmm, nope ya guys ya. Karena yang dimaksud sleep pressure ini, tekanan tidur ini tuh bukan berarti halnya negatif gitu ya. Tapi kayak bikin tubuh kita tuh butuh gitu sih tidur siang harinya ya. Jadi not body weakness sih. Yang B, sleep is relaxing mechanism of the brain. Kayaknya nggak bahas brain ya. Ini kan lagi bahas tubuh ya, berarti enggak. The body regulates sleep through biological process. Nah, ini lebih masuk akal karena kan dijelasin dua sistem yang berhubungan sama sistem biologi kita ya, si circadian dan homeostatic. There are two ways for our body to take a nap. Dua cara untuk tidur ya? Enggak sih, ini lebih kayak ke sistemnya ya. Enggak. We can control the body's need for sleep in two ways. Nope, guys. Berarti yang paling mungkin yang C ya. Karena tubuh kita itu menjadi terregulasi gitu ya tidurnya. Makanya tadi kalau misalnya udah punya habitual tidur siang tuh jadi bakal lebih enak.
di siangnya gitu ya. Dan di malamnya juga bakal lebih pulas gitu. Jadi ada regulasi kepada si badan kita ya. Oke, next one. Which question is answered by paragraph 5? Oke, tadi kayak kita udah bahas ya. Ini kan lebih kayak ke benefit to our physic and psychological ya. Oke, berarti ya udah cari aja yang berhubungan sama benefit or positive impact ya. Yes, we found it ya, yang B ya. Nice. Oke, what are the benefits of naps? Oke guys, kita langsung ke nomor 10 ya. Selisih suhu antara ikan bandeng yang disimpan dalam suhu terendah dan tertinggi. Oke. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya kita lihat ya, suhu yang terendahnya itu yang mana? Suhu yang terendahnya itu adalah si 0 derajat ya. Suhu tertingginya yang mana? Itu adalah si min 8. Karena di sini diminta selisihnya ya, berarti 0 min 8 ya. Jadinya 0 plus 8 ya, jadinya 8 derajat ya, C ya. Oke, nomor 11. Berdasarkan informasi yang diberikan, berikanlah tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Kayak yang A. Suhu pada lemari pendingin 1 lebih tinggi daripada suhu di lemari pendingin 2. Oke, di sini min 4 derajat itu lebih besar daripada min 8 derajat. Itu benar ya guys ya, karena kan lebih panas ya. Oke, berarti A benar. Lemari pendingin dengan suhu yang tertinggi adalah lemari pendingin 3 ya. Oke, min 8 derajat ini lebih besar daripada min 4 dan 0. Oke, benar nggak? Paling dingin katanya ya. Oke, benar ya guys ya. Oke, yang C, lemari pendingin 3 adalah lemari dengan suhu paling dingin di antara kedua lemari pendingin lain. Enggak ya guys ya, malah dia lebih nggak dingin gitu kan, lebih panas. Berarti enggak. Suhu terendah dimiliki oleh lemari pendingin 2. Oke. Kalau dibilang eh, suhu terendahnya benar ya guys ya. Tapi dia itu adalah yang paling dingin gitu kan ya. Berarti benar. Oke, berarti di sini A, B, dan D ya. Oke, nice. Jadi hati-hati aja. Sebenarnya soal kayak gini tuh terlihatnya itu tuh mudah gitu ya, tapi ternyata banyak jebakan. Oke, nomor 12 ya. Berikut manakah pernyataan yang tepat akan dilakukan Pak Budi? Oke. Membeli ikan bandeng dari lemari pendingin 1 dan lemari pendingin 2. Membeli ikan bandeng dari lemari pendingin 1 dan lemari pendingin 3. Membeli semua ikan bandeng yang disimpan di lemari pendingin 2. Oke. Karena kan di sini yang paling dingin itu yang kedua ya. Berarti sih baiknya kita beli semua, lalu kita simpan di yang kedua gitu ya. Biar apa? Karena di sini dia bilang Pak Budi pengen ikan yang segar. Semakin dingin suhunya, semakin terjaga kesegarannya. Berarti harus dimasukin ke yang paling dingin. Ya, berarti yang C ya. Bukan yang D ya. Kalau ke lemari pendingin 3 dia nggak dingin dong. Ya, oke. Nomor 13. Bu Rina akan mengadakan pesta ulang tahun untuk anaknya. Bu Vin... Bu Vina apa Bu Rina sih ya? Bu Vina lah ya. Bu Vina membeli 27 balon merah, 18 balon kuning, dan 12 balon hijau. Oke. Katanya berapa banyak balon hijau dalam setiap kelompok. Oke, wait. Ini salah nulis. Ini hijau ya. Oke, di sini ada ketentuannya nggak? Dikelompokkan dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya. Oke, berarti di sini kita pakai FPB, teman-teman ya. Masih ingat cara-cara FPB? Kita bikin pohon faktornya dulu. 27 bagi 3, 9. 9 bagi 3, 3. Oke, ini 3 pangkat 3 ya. 18 bagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. Oke, berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 2 kali 2. 12 bagi 2, 6. 6 bagi 2, 3. 2 pangkat 2 kali 3. Oke, kita cari yang angkanya itu ada di ketiganya. Itu 3 ya teman-teman ya. Dan kita lihat pangkat terkecil itu yang 3 pangkat 1 ya. Berarti ya udah FPB-nya 3. Sekarang kita bagi ketiganya dengan 3. 27 bagi 3, 9. 18 bagi 3, 6. 12 bagi 3, 4. Yang ditanyain adalah banyaknya balon hijau dalam setiap kelompok. Berarti 4 ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau soal kayak gini tuh antara cari FPB atau KPK ya. Kalau ini kan dengan jumlah yang sama ya. Sama banyak nih ya. Berarti pakai FPB. Oke, dikit lagi guys. Yuk, nomor 14. Baju yang dijual di toko pakaian mewah tidak ada yang memiliki renda. Nah, ini membeli sebuah baju berenda di toko pakaian remaja. Nah, berarti jelas ya, si Nani ini pasti nggak akan beli di
toko pakaian mewah. Karena kan kalau di mewah itu tidak ada yang memiliki renda ya. Berarti yang mana guys? Nah yang E ya, baju branded ini tidak dibeli di toko pakaian mewah. Ya. Oke, yang 15. Pabrik roti M hanya membuat roti dengan bahan dasar tepung beras atau tepung jagung. Untuk bulan ini, roti pisang crispy tidak dibuat menggunakan tepung beras. Oke, kalau ini nggak dibuat dengan tepung beras, harusnya pakai tepung jagung. Ya udah, cari yang opsinya itu, dia itu pakai tepung jagung. Yang E ya guys ya, untuk bulan ini, roti pisang crispy dibuat dengan menggunakan tepung jagung. Oke, nomor 16. Setiap hari seluruh tiket masuk kebun binatang G habis terjual. Hari ini masih tersisa 3 buah tiket masuk cadangan kebun binatang. Oke, berarti karena seluruh tiketnya itu udah habis di kebun binatang G, kalau misalnya ada sisa ini, ya udah berarti tiket masuk kebun binatang G ini ada yang tidak terjual habis, tapi si tiket masuk cadangannya ya, jadi bukan yang reguler. Yang D ya, tiket masuk cadangan kebun binatang G tidak habis terjual karena sisanya 3 ya. Kalau menurut aku pas tes ya, kita pakai rumus tuh bisa teman-teman. Tapi kalau misalnya masih bisa pakai nalar kayak gini, mending pakai nalar aja ya. Oke. Nah, ini terakhir guys tentang sinonim antonim ya. Oke, kalau ini harus banyak lihat KBBI sih. Oke, sinonim baku. Baku itu standar teman-teman ya. Protesis. Nah, protesis ini kayak penambahan ya. Itu bisa jadi buatan. Dikotomi. Dikotomi itu dibelah atau dibagi dua. Nah, oke ini sinonim ya. Ini antonim. 2122 ini antonim ya atau lawan katanya. Elektrik. Elektrik itu kan listrik teman-teman ya. Berarti kalau kalau antonimnya tidak ada listrik ya. Yang paling tepat itu yang E, guys. Tidak ada listrik ya berarti gelap gitu kan. Oke, nomor 21. Ini harusnya nomadik ya, guys ya. Nomadik ini adalah kayak dari nomaden. Nomaden berpindah-pindah. Berarti menetap ya, kebalikannya. Kayak anyir. Anyir itu kan bau ya, bau busuk gitu. Berarti di sini kebalikannya raksi. Ini adalah wangi atau harum ya. Oke guys, sudah gitu aja. Nah, ini dia ya. Ada soal PR, ada 6 soal. Silakan nanti teman-teman jawab di kolom komentar ya. Untuk yang benar nanti aku bakal love. Oke, gitu aja dari aku. Kalau misalkan kamu ada saran konten lain, boleh banget nih kirim di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow IG dan TikTok aku di @retapramesti. Oke, good luck buat UM UNES-nya. Kalau misalnya ada UM-UM lain mau dibahas, monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.